Jadi gini, kita tuh hari ini ya mau ngobrolin Mm, tentang gimana pengalaman ibu ya dalam mm, membuka usaha gitu ya. Maksudnya kan kita tahu ya, semenjak pandemi ini mm, tuh banyak usaha-usaah kecil yang muncul di mm, latar belakangi juga dengan berbagai macam alasan sih. Ada yang memang ada mm, pengurangan gaji jadi butuh sumber income mm, lain, ada yang mm, memang juga kena pemutusan hubungan kerja tuh akhirnya mereka mau nggak mau harus mm, apa ya harus cari income baru dong gimana dia harus harus menghidupi keluarganya gitu. mm, Nah, jadi mm, kita mau dengar juga nih dari pengalaman ibu gimana sih gitu ya apa namanya membangun bisnis karena mm. kan bisnis nggak mungkin tahu-tahu gede tahu-tahu jadi terus kita Iya, tinggal betul. jalanin gitu kan. Iya, betul. Mm. Nah, ibu tuh usaha pertama kali dulu tuh usaha tuh tahun berapa bu? Jadi sebenarnya itu saya backgroundnya itu pertama dari karyawan dulu. Jadi karena saya dulu kuliahnya di bagian ekonomi ya, akuntansi. Jadi ada konsep-konsep bisnis juga lah ya. Jadi saya itu karyawan itu dari tahun 95 sebenarnya. Dari tahun 95 saya itu nomaden dari luar kota. Saya asalnya dari kalau Medan masih jauh lagi ke dalamnya, Oh, 4 sampai 5 jam. Iya, jadi agak jauh bukannya. oh kirain Kalau di saya Medan pulang ya bu. kampung, bukan. Kalau pulang kampung tuh ke Medan harus tuh mesti naik kendaraan lagi sampai ke hometown saya. Nah, saya itu mulai tahun 95 ada di Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya mulai kerja ya. Saya mulai kerja sampai sekitar tahun 2010 ya waktu itu. Jadi cukup lama 15 tahun. Tapi di antara rentang waktu itu ya, karena kan kita pikir ya sebenarnya mungkin yang ikut join sekarang itu juga ada memikirkan ya, kita itu selama jadi karyawan di manapun ya tetap di situ-situ aja gitu loh. Ya kan? Benar. Tidak mungkin kita bisa jadi punya kebebasan waktu atau juga ada uang yang banyak ya. Apalagi kalau kita hobinya seperti saya seperti traveling gitu ya. Jadi agak susah lah yang memenuhi yang seperti itu. Iya. Jadi akhirnya saya itu mulai bisnis kecil-kecilan waktu itu ya pertama kali. Nah, karena saya ada beberapa kenalan, mereka ada pabrik baju segala macam. Nah, akhirnya saya mulai jualan baju nih. Saya mulai jualan baju. Nah, waktu itu nggak seperti sekarang, ada online nggak ada gitu loh. Ya buka Jadi toko itu, fisik kan ya bu ya. iya. Tapi karena kebentur biaya, kan saya karyawan. Nggak mungkin dong saya sewa ruko atau sewa butik, nggak mungkin gitu loh. Akhirnya cuma di rumah, terus habis itu saya waktu itu masih SMS-an ya sama teman-teman gitu loh. Oh ada ini, ntar kasih contoh gitu, kasih lihat segala macam gitu. Nah, Agak susah ya itulah ngasih yang contohnya kalau sekarang pakai WhatsApp bisa nih fotonya gitu ya bu ya. itu enggak, kita mesti pergi ke tempat dia, kita kasih contohnya beberapa ini, beberapa jenis baju gitu. Jadi memang dan lucunya itu tahun sebelum 98 ya, sekitar tahun 96-an. Nah, sesudahnya saya mengalami era perbajuan lagi di tahun yang sebelum ini tahun 2000-an. Saya pernah lagi jadi Oh baju tahunnya lagi. itu sekitar jual baju lagi. Nah, itu eranya berbeda loh. Lucu. Ya, kenapa waktu itu saya udah stop ya? Waktu itu saya udah jualan baju, tapi saya stop karena kebentur kerusuhan tahun 98. Nah, 98 kerusuhan sambil saya kerja, kerja juga dirumahkan, terus bisnis saya juga mulai tidak bisa dijalankan. Yang mana bisa orang nggak ada online gitu loh. Jadi Iya benar. otomatis otomatis stop. Dan lucunya karena saya suka jualan begitu, di tahun 2000 ini ya 2009 ya 2008 2009 waktu itu udah mulai bisa online ya. Iya. Udah mulai bisa online. Nah, saya jualan baju gitu loh. Nah, perbedaannya nyata banget gitu loh. Jadi waktu tahun yang 2000-an itu saya mulai jualan baju itu saya bisa display di seperti di Shopee, Tokopedia, ya kemudian juga ada Instagram, kemudian juga ada WA, WhatsApp. Nah, tinggal Dulu zaman foto-foto BBM ikut juga baju. bu. BBM ikut, BBM ikut, tapi BBM,
Jadi semua era itu kita udah lakuin gitu loh. Dan perbedaannya memang nyata banget ya. Sekarang itu kalau saya jualan baju, saya cukup display ya, suruh orang pakai baju, kemudian juga saya juga pernah pakai juga bajunya, terus difoto segala macem gitu loh. Tapi sebenarnya kendalanya itu sama aja antara dua ini ya. Walaupun kondisinya berbeda ya. Kalau kita jualan yang begituan ya, selalu inti-intinya itu jatuhnya di apa? Jatuhnya itu di sisa barang gitu loh. Oh, karena Kalau harus jualan kita ambil baju. banyak dulu gitu ya, Bu ya? Nah, ya, jadi sisa stoknya itu pasti ada. Nah, kalau sisa stoknya ada, nggak mungkin saya pakai terus dong. Betul nggak? Kalau ukurannya sama, kalau ukurannya nggak sama, betul nggak? Iya, iya benar. Akhirnya kadang-kadang saya bagi aja ke siapa gitu, saya kasih free atau beli ini, free-nya ini gitu loh. Nah, itu kendalanya seperti itu gitu loh. Jadi cukup cukup challenging sebenarnya ya, tapi Iya. itu juga tidak bisa didalamin begitu lama gitu loh. Nggak bisa Oh, jadi karena nggak passionnya nggak di bertahan lama. situ. Mm-mm. Passionnya nggak di situ. Karena yang intinya kalau kita sebagai karyawan, kita mau cari bagaimana yang cocok buat kita bisnis. Memang kita harus trial and error. Yang Nyoba passion ya. kita itu ada di mana. Jadi pertama saya coba perbajuan, habis itu selesai online saya coba lagi gitu loh. Ternyata passionnya memang bukan di situ. Nggak di situ. Jodohnya nggak di situ gitu ya, Bu ya. Jodohnya nggak di situ. Jadi eranya tuh dari offline nggak kenal internet Ah, sampai terus mulai ada betul. BBM yang gitu-gitu ya. Orang dulu lebih ke BBM Hmm. daripada WhatsApp ya kan. Iya, betul. Terus mulai ada apa namanya sampai era sekarang ibu udah ngerasain yang di mana-mana kita meeting aja pakai Zoom nggak ketemu orang gitu ya. Iya, Udah lengkap. betul. Betul. Udah Jadi lengkap kita ini. memang beruntung banget ya mengalami itu era semua, terutama di dalam bisnis. Jadi kita tahu perbedaannya itu apa, itu yang penting gitu. Terus waktu ibu kan karyawan ya, ada Mm-mm. mau memulai apa usaha itu tuh ada ragunya nggak sih? Ada iya nggak ya. Kadang-kadang maksudnya kan apa ya, kita tuh kalau jadi karyawan tuh kan punya kepastian income gitu ya. Sementara kan kalau Betul. misalnya kita mau memutuskan untuk memulai suatu usaha itu kan baru mulai usahanya belum jelas juga nih nanti income-nya berapa atau gimana gitu tuh uh, gimana nih maksudnya ibu apa yang ibu rasakan dan kira-kira gimana menanggulanginya tuh supaya kita nggak ragu-ragu lagi gitu loh. Ya, waktu itu juga makanya saya tidak berani secara full time ya untuk jualan-jualan begitu, terutama jualan Masih baju kerja ya. gitu ya. Jadi saya sambil sambil kerja, sambil cari-cari inilah yang buat bantuin saya jualan juga. Jadi saya Hmm, cari orang-orang yang memang biasa jualan baju. Jadi saya ini ya, jadi distributor lah istilahnya gitu ya, kasih dia baju, dia juga jualan gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi memang kendala orang yang jadi karyawan itu, yang paling terutama itu secure-nya itu nggak ada. Jadi yakin nggak ini bisa selamanya iya, begini iya. gitu loh. Kalau umpamanya kita dapat gaji, umpamakanlah, katakanlah 5 juta. Kemudian kita lepaskan yang tiap bulan dapat 5 juta, kita ambil yang ini, bisa nggak ini berjalan gitu loh. Itu yang memang jadi pemikiran, betul nggak? Makanya kenapa waktu itu solusinya itu saya kerjakannya itu sambil nyambi gitu loh. Nyambi. Jadi sambil saya karyawan juga, saya sambil jualan juga, lihat apakah memang passionnya di situ gitu loh. Kalau passionnya di situ, kelihatan hasilnya itu bakal lebih banyak yang nyambi, ya saya harus lepaskan yang utama, harus kembangkan yang nyambi, betul nggak? Nah itu Iya yang benar-benar. terutama. Tapi part time juga ya kita harus melakukan secara yang benar gitu loh, bukannya kita tinggalkan begitu ya, kita fokus juga. Jadi part time itu waktunya berapa banyak ya kita fokus juga. Jadi memang Iya. waktu untuk mencari sebagai karyawan untuk mencari passion kita di mana ya untuk sebagai bisnis ya itu memang perlu waktu. Benar, kita harus trial and error. Jadi jangan takut begitu jualan baju nggak jadi, maksudnya nggak berhasil, terus habis itu takut gitu ya. Nggak mau lagi deh karyawan aja gitu balik lama kerja gitu. Enggak seperti itu. Jadi semuanya itu kita mesti coba. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu loh. Iya benar. Jadi waktu itu Menikmati bukan hanya prosesnya ya Bu ya. bukan hanya baju aja, saya juga coba-coba yang lain loh sebenarnya. Jadi baju Apa aja tuh Bu? selesai, ya
begitu baju selesai ya, itu kan selesai kerusuhan ya, sudah habis Heeh, kerusuhan sekitar 2 tahun lah setelah heeh. kerusuhan, itu sekitar tahun 2000 ya. 2000 itu mulai ngetren itu VCD ya, Oh, ingat nggak VCD. VCD? Heeh. Ah, film-film, wah heboh ya, film segala macem. Nah, saya mulai ikutan tuh, kebetulan kakak saya itu kan dia bergerak di bidang piringan, piringan Heeh, ini. Jadi dia juga bisa ngopi, bisa apa gitu loh. Nah, akhirnya itu saya bantuin beberapa teman kalau ada event gitu ya. Mereka kan heeh. rekam, rekam Rekam. kemudian mau perbanyak kan kasih ke orang mau perbanyak. Heeh. Nah, itu saya bantu perbanyak seperti itu. Hmm. Kemudian mereka ada inilah seminar apa segala kan Heeh. butuh ininya ya rekamannya buat Rekamannya. dibawa pulang. Nah, itu Heeh. saya bantuin. Nah, itu juga waktu Oh. itu juga lumayan ini ya, lumayan lumayan oke lah ya penghasilan waktu itu karena memang lagi ngetren banget. Kalau Heeh. sekarang juga udah nggak terlalu, Nggak tahu. nggak perlu lagi yang begitu. Bener, eranya udah berbeda banget. Langsung aja Nah, itu live saya juga YouTube gitu ya, Bu ya. iya betul, betul nggak perlu lagi VCD-VCD-an gitu. Jadi waktu itu lumayan, tapi akhirnya memang karena tergerus dengan zaman, ya mulai juga sekarang ada ini ya kalau mau lihat film nggak usah pakai VCD-an, Heeh. ada Netflix ya, Iya, betul. ada WeTV segala macam, lebih enak lagi ya, ininya lebih warnanya lebih bagus, Heeh. kemudian teksnya juga nggak ngawur. Kalau VCD kan dulu teksnya ngawur pakai Google, betul nggak? Ah, jadi itu yang terjadi. Terus juga saya juga akhirnya itu pernah juga ada beberapa kali itu diundang untuk ikut MLM. Nah, akhirnya saya Heeh. juga ikut waktu itu. Saya Heeh. juga ada ikut beberapa kali MLM. Nah, ternyata juga passionnya bukan di sana gitu loh. Jadi Heeh. memang saya orangnya lebih picky ya, maksudnya lebih milih gitu loh. Heeh. Jadi banyak kebetulan kan dari sekian banyak itu saya temukan passionnya itu saya memang jagonya itu ini ya produk. Jadi suplemen gitu-gitu memang itu saya Wah, itu jangan jagonya ditanya gitu itu. loh. Kayaknya luar kepala Ibu kalau suruh jelasin Iya, suplemen. Aduh. maklum dulu pengen jadi dokter tapi nggak jadi gitu loh. Oh, Akhirnya gitu jadi ya. dokter di tempat lain. Jadi passionnya memang di situ gitu loh. Jadi banyak orang yang ngerti, akhirnya mereka ngajakin selalu sampai sekarang Hmm. detik ini 2 hari yang lalu juga masih ada ngajakin dari Amerika loh WA ke Hmm. saya. Ada produk begini, Bu Liwa, lihat dong, bagus nggak segala macam. Seperti itu gitu loh. Jadi memang ada beberapa kali coba ya, apakah bisnis beneran, kemudian juga ada yang ngajakin untuk jaringan segala macam. Hmm. Itu juga saya coba karena saya pengen tahu passion saya di mana. Itunya Hmm. intinya seperti itu. Jadi Uh-uh. kalau emang nggak cocok nih misalnya merasa sama satu bisnis yang lagi dijalanin nggak cocok ya jangan pantang menyerah untuk mencari terus ya Bu ya. Ya, Buktinya ini kan mencari terus. beda-beda ya dari Iya baju betul. terus ke VCD terus ke Uh-uh. apa network marketing lainnya gitu Iya, kan. cuman satu yang saya nggak mungkin terjun ke dalam Apa Bu? bidang masak. Saya nggak bisa masak. Masaknya cukup masak ramen waktu itu ya Bu ya. Iya betul. Soalnya saya nggak suka masak orangnya. Saya nggak suka kena uap masak gitu loh. Terus masak juga panas. Jadi saya nggak suka gitu Nggak loh. Jadi enjoy ya Bu ya. keperluan makan sendiri oke gitu loh. Tapi kalau untuk dijadikan bisnis itu tidak. Nggak. Nah, terus Ibu nih berarti tadi ya udah sempat nyoba-nyoba beberapa network marketing Mm-mm. lainnya terus sebelum ketemu Mm-mm. si Atomy ini. Nah, Mm-mm. berarti yang jalan sampai sekarang ini full time di Atomy ya, Bu ya? Iya Hmm. betul. Itu awalnya ketemu gimana, Bu? Maksudnya kan Saya Ibu kan awal udah ikut dari awal banget kan? Iya, betul. Jadi awal ketemunya itu tahun 2018 gitu loh. Mm-mm. 2018. Kebetulan kan dulu saya kerja sekitar hampir 15 tahun kan dengan ini ya, dengan satu bos ya namanya Pak Anton ya. Nah, Pak Oh, Anton jadi itu Pak sudah Anton itu kayak ibunya, bosnya Ibu. iya betul baru tahu ya. Baru Jadi tahu. Ibu Anita juga bos saya. Nggak tahu dia ada join nggak? Coba ini tadi aku klik namanya soalnya beliau tidak bisa diklik. Aku udah invite kayak
kayak mental gitu, nggak tahu nggak, Oh dan gitu. muncul lagi dilarang, Jadi dia di layar. sebenarnya itu bos saya gitu loh. Nah, kita itu tapi tahun 2018 kita udah nggak bareng gitu loh, udah nggak Ah, bareng. Tapi seperti kita lebih seperti saudara sebenarnya. Jadi kalau saya pergi ke Singapura, saya juga sering nginep di tempatnya dia gitu loh, hmm, tempatnya beliau. Kemudian juga kita sering kemana-mana gitu ya. Jadi masih berhubungan walaupun kita tidak berupa ini ya partner kerja lagi gitu loh. Nah, waktu 2018 dia udah telepon saya, Dihwa, ini ada perusahaan Korea yang mau buka, produknya bagus, kamu kan ngerti produk. Dia bilang, coba kamu lihat gitu loh. Nah, kemudian saya lihat, memang waktu itu saya udah lihat produk suplemennya, memang saya kan ngerti mengenai produk ya, jadi saya tahu itu bagus. Sebenarnya waktu itu saya tidak terlalu ngerti mengenai kosmetik, karena kulit saya itu kan termasuk sensitif. Jadi saya jarang pakai skincare yang maksudnya itu belum saya nyoba-nyoba ngerti, ya. saya nggak mungkin pakai. Saya nggak bisa nyoba-nyoba, nanti bisa parah. Jadi kulit saya memang sensitif. Nah, saya lihat produknya oke, bagus. Tapi saya sendiri waktu itu saya sudah tidak mencari MLM. Benar, gitu loh. Saya menolak Pak Anton. Saya bilang kalau untuk MLM kelihatannya tidak deh. Saya udah tidak mau join di MLM gitu loh. Ngerti nggak? Saya Kenapa, nggak Bu? mau join lagi di networking. Karena saya dulu kan ada pengalaman networking gitu loh sebelum selesai ya. Saya ada pengalaman networking dan pengalaman itu juga tidak terlalu bagus gitu loh. Ya, perusahaannya tutup di Indonesia, kemudian juga saya pernah waktu itu juga ditipu ya karena berhubungan dengan produk, orang ambil produk juga nggak bayar gitu ya. Jadi karena ya disalahkan saya karena terlalu percaya orang sebenarnya ya. Ya, begitu. Saya terlalu percaya orang. Jadi akhirnya ya banyak pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, akhirnya saya bilang buat sementara, ya bukan selamanya sih. Saya bilang buat sementaranya saya kelihatannya tidak mau terjun di jaringan MLM. gitu loh. Oke, Jaringan oke. saya nggak ini. Tapi dia masih terus, masih terus. Akhirnya itu kita kan main ya ke Singapura. Saya sering bawa anak saya ke Singapura setahun mungkin dua tiga kali. Nah, waktu itu kebetulan mau Imlek kita ke Singapura. Saya diculik gitu loh sama anak-anak saya. Diculik, diculik untuk melihat presentasi di center di sana. Kok bisa anak-anak yang Gitu. menculik, Bu? Pak Anton menculik kita, gitu loh. Jadi dia minta janjian, gitu loh, di Oh. sini-sini, gitu loh. Akhirnya kita pergi ternyata presentasi, gitu Oh, loh. dijebak Ya gitu. akhirnya kan nggak enak dong. Kita duduk, kita dengarkan, gitu loh. Kita dengarkan. Terus terang sebelumnya itu kan kita udah mulai ini ya, mulai Indonesia tahun 2018 itu udah mulai Akhir ya? banyak ini ya perusahaan-perusahaan startup begitu-begitu Oh ya. iya. Jadi waktu itu sebelum saya ke Singapura tuh saya juga bilang ke saya bilang anak saya kan dua-duanya di IT. Saya bilang bagaimana kalau kita bikin startup gitu loh. Kita bikin aja dulu, habis itu kita lihat ada yang mau, kita bisa kembangkan gitu loh. Saya pikir begitu. Wah, Saya pikir kan. idenya bisa keluar ya, Bu ya, gitu ya? Iya saya pikir begitu karena anak saya kan bisa bikin website apa segala waktu itu dia udah bikinin kan. Terus saya bilang bagaimana kalau kita bikin ide startup gitu loh. Terus ternyata anak saya bilang enggak nggak mau gitu loh. Sekarang anak-anak mah nggak startupan game katanya gitu. Kalau mau bikin game katanya gitu. Nah lo makanya akhirnya kan akhirnya waktu itu mental kita pergi ke Singapura terus anak saya bilang tuh kayak itu bisa ikutan tuh katanya. Itu kan jualan online begitu, dia bilang gitu. Jadi udah nggak bisa bikin yang gituan lagi. Ikutin aja daripada kita cari produk. Waktu itu saya pikir kita bisa cari produk di beberapa tempat di China, di mana-mana kan banyak produk ya. Kita masukin kan habis itu kita bisa kembangkan seperti itu. Dan waktu itu juga ada teman saya dia bilang kalau kamu bikin gituan saya mau ikutan. Jadi dia mau tanam modal juga kita ikutan dia bilang begitu. Ternyata akhirnya mental ya itu anak saya bilang coba tuh ini tapi saya lihat sebenarnya saya sih nggak terlalu yakin ya nggak terlalu yakin tapi Pak Anton kan intens ya Pak Anton orangnya kan ini banget gitu loh intens banget gitu loh asik diomongin gini gini Kalah gini power lagi, akhirnya Bu. saya ya dia kan dominan ya akhirnya saya lihat ke websitenya saya pelajari produknya
saya pelajari produknya. Ya, saya waktu itu paling klik itu ya iLutein gitu loh. Oh, Ya, iLuteinnya itu sebenarnya produk Atomi itu kan memang kita lihat itu dia kan mengutamakan itu best quality dengan harga yang terjangkau. Yang pasti kita harus membandingkan dong apple to apple, betul nggak? Kita lihat produk ini sama produk ini. Nah, saya sendiri itu kan saya butuh vitamin mata karena mata saya itu sebenarnya tidak se ini ya berfungsi sebagus yang orang pikirkan gitu loh. Saya itu kalau begini, saya itu kalau ingin mata satu saya nggak bisa lihat gitu loh, karena mata saya itu tinggal 30% gitu loh. Saya nggak bisa lihat. Makanya saya butuh vitamin yang memang jangka panjang, yang bagus untuk mata, tapi juga tidak ada pengaruh ke badan kita gitu loh. Soalnya kalau kita tahu yang namanya suplemen mata, terutama kalau kita makan obat filter, itu pasti larinya itu ke lever. Itu bisa pengerasan hati kalau kita makan jangka panjang, gitu loh. Nah, tapi kalau diambil hanya dari makanan seperti dengan beta karotin segala macam ya, itu kurang gitu loh. Karena saya punya memang udah parah gitu. Nah, akhirnya saya lihat, wah itu luteinnya juga Jepang punya 30 mg untuk luteinnya ya, saya bagus tuh. Ternyata harganya itu setengah dari harga yang buatan Jepang yang sama. Gitu loh. Jadi bedanya jauh. Setengah loh harganya. Jadi saya pikir-pikir ya memang best quality dan harga yang terjangkau. Saya pikir ini kenapa tidak gitu loh. Kenapa tidak? Saya pikir begitu. Terus habis itu saya juga ngelirik Hemohim. Ya, kebetulan juga sebelumnya saya juga ada belajar mengenai imun sistem ya. Saya tahu mengenai imun sistem. Pokoknya detail-detail imun sistem itu saya tahu banget lah. Lu pantesan kalau jelasin Hemohim luar kepala, Ibu. Iya, betul. Karena kalau imun sistem itu memang saya udah pelajari. Bahkan sebelum ada COVID juga, saya sudah ikut ini ya, Zoom dari luar negeri ya. Waktu itu kan mereka duluan yang ini ya merebak ya pandemi sebelum Indonesia. Saya udah ikut, waktu itu ada beberapa dokter juga di dalam, saya udah tahu mengenai kabar itu gitu loh. Makanya saya waktu itu juga agak khawatir karena anak saya kan di luar negeri waktu itu ya, kuliah ya. Jadi saya udah ngerti banget terutama Hemohim, cara kerjanya, segala macam, ini itu hubungan dengan vaksin, ya, hubungan dengan imun sistem kita, kemudian antibodi kita, gitu loh. Makanya saya yakin Hemohim itu bagus sekali untuk badan kita, gitu loh. Nah, bermula dari produk, saya baru lihat ke company-nya sebenarnya. Jadi kalau nggak lihat produk, saya pasti nggak lihat company-nya, gitu loh. Soal intinya itu, saya punya konsep produk yang bagus, ya, gimana pun kalau tidak akan ada company-nya, dia dijual pasti akan jalan. Ngerti nggak? Walaupun kita cuma jualan kaki bagus, lima. Ya? Kalau kita jualan kaki 5 nih, nggak ada perusahaannya, produk itu bagus, bekerja, pasti dia jalan. Gitu loh. Makanya kenapa saya lihat dulu produknya. Produknya bagus, saya baru lihat company-nya. Company juga memegang peran utama. Kenapa? Karena jangan kejadian seperti dulu, begitu kita enak-enak jalan, ternyata company-nya tutup. Tutup. Gitu. Ya, itu juga problem. Makanya kenapa kita mesti lihat company-nya juga. Nah, akhirnya saya lihat company-nya, ternyata company-nya juga bagus ya, didasarkan oleh cinta kasih. Kemudian juga Pak Handil juga orangnya punya dedikasi yang tinggi ya, benar, dedikasi yang tinggi banget gitu loh. Kemudian juga misi visinya jelas ya. Kemudian mereka juga ngambil keuntungannya itu selalu untuk amal ya, untuk yayasan segala macam. Saya lihat itu memang perusahaan yang punya inilah ya, yang bisa kita perhitungkan gitu loh, bukan perusahaan yang hanya mengutamakan materi gitu. Nah, itu yang penting gitu loh. Dan kemudian saya juga baru lihat sistemnya. Sistem itu penting. Gitu loh. Kenapa? Kalau kita masuk ke perusahaan jaringan, itu tidak ada sistem, kita nggak akan bisa jalan. Nggak jalan gitu loh. Contohnya gitu ya. Sekarang kalau ada satu perusahaan, dia bilang, kita bisa rekrut orang di Amerika, kita bisa rekrut orang di Jepang, kita bisa ikut orang di Inggris. Dia tidak ada sistem. Kalau sekarang seperti pandemi, kita bisa ke sana nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau zaman dulu, mungkin bisa. Kita keluarin uang, kita naik pesawat, kita prospek orang di sana, orang itu member. Ya, tapi sekarang dan itu biayanya mahal ya, Bu. Nah, biayanya mahal. Tidak semua orang bisa lakukan gitu loh. Nah, kalau ada sistem ya, semuanya itu bisa terjadi seperti sekarang ya. Di Atomi itu sistemnya semua lengkap ya. Kita bisa hanya dengan YouTube, kita mau umpamanya Success Academy di mana? Ya, UK baru buka, United Kingdom. Kita langsung buka aja UK. Dia sudah ada. Jadi semuanya itu
sistemnya itu rapi gitu loh. Untuk bikin sistem itu suatu perusahaan nggak gampang. Kenapa? Karena saya udah ikut beberapa MLM. Beberapa MLM yang lalu itu juga sistemnya itu juga nggak terlalu bagus dibanding dengan Atomi gitu loh. Jadi Atomi itu memang mengutamakan sistem. Jadi sistemnya itulah yang bisa membuat seseorang itu berhasil. Itu yang penting. Jadi produk bisa buat orang itu ada penjualan. Perusahaan itu untuk ketahanannya, bahwasanya itu akan berlanjut terus. Kalau Atomi itu mengklaim bisa 100 tahun ya. Kemudian sistemnya itu yang buat kita bisa berhasil, bisa sukses. Nggak ada 3 macam itu, pasti nggak bisa. Karena itu semua saling mendukung gitu ya. Ya, betul. Kalau nggak juga susah, pasti tidak akan bisa. Nah, itu yang penting. Sistemnya itu sekarang kita duduk di sini aja, ya. Orang di luar negeri lihat kita, dia bisa join kita. Seperti itu. Benar, nah, saya juga punya member UK ya. Member UK itu teman Waduh, saya Ibu udah di UK. Baru buka udah langsung. Iya, di UK udah lama dia menikah dengan orang UK gitu loh. Nah, kita nggak bisa ke sana, tapi dia bisa join karena ada sistem gitu loh. Dia bisa ikut semua di sana. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya kita mesti ngomong ya, orang lain ngomong buat kita. Nah, itulah sistem. Gitu loh, bukan yang kita cop ya ini, tapi enggak, dia dengar juga dari orang lain. Itu ada Success Academy, one day seminar, segala macam. Nah, itu yang namanya sistem. Itu untuk bikin sistem itu nggak gampang. Jadi memang kita harus hargai sistem yang bagus, itulah menentukan kita sukses apa enggak. Oke, berarti diulangi lagi ya tadi yang membuat akhirnya Ibu benar-benar yakin ya full time di Atomi itu pertama produknya itu udah harus pasti bagus gitu kan, dan untuk kelanjutannya, ketahanannya itu si bisnis ini bisa berjalan, berarti kan harus ada perusahaan yang kuat ya dengan sistem yang mendukung keberlangsungan bisnis tersebut. Keberhasilan, gitu ya. keberhasilan pelaku bisnisnya. Oke, jadi ini menarik banget ya. Iya, 3 hal itu saling mendukung. Kalau tidak ada itu, jadi kalau umpamakan yang dengar ini ya tidak mau di Atomi, tapi dia mungkin ada yang lain ya, ada yang lain di luar. 3 itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita akan susah berhasil. Gitu loh. Benar. Apalagi dengan era sekarang ya, era digital, sistem itu pegang peranan sekali. Karena apa-apa harus udah digital gitu tuh. Kita harus lihat lagi ya Bu ya, sistemnya ini mendukung nggak untuk digitalisasi gitu kan. Betul. Kalau memang dia hanya tradisional, kemudian juga websitenya juga nggak mendukung, kemudian tidak ada sistem pendidikan, tidak ada sistem bagaimana kita bisa buat orang di luar join kita nggak perlu ke sana, itu kemungkinan berhasilnya akan kecil banget gitu. Iya, itu penting banget. Nah, ini menarik banget, pengalaman Ibu tuh berliku-liku banget dari baju sampai betul. Akhirnya hebohin ekspor. Dan karena sistem itu saya itu jaringan saya itu punya banyak ini loh, negara loh, Amerika ada, kemudian Korea ada, kemudian juga Filipina ada, Hong Kong, ya China, ya itu banyak UK lagi negara-negara itu. UK, jadi itu negara-negara itu semuanya itu saya bahkan belum pernah ke sana gitu loh. Seperti Amerika kan saya belum pernah sampai ke Amerika gitu loh. Tapi mereka udah join. Nah seperti itu gitu loh. Itulah yang namanya sistem. Kalau nggak ada sistem susah. Iya, gitu loh. Nggak mungkin kita setiap ini mesti terbang ke sana untuk jelasin produk kita ya. Itu nggak mungkin. Jadi harus ada sistem. Benar banget Ibu. Ini meliku-liku dari karyawan, dari ini memang harus dicoba yang namanya bisnis itu ya Bu. Yang kadang nggak, ya mungkin ada orang-orang yang berbisnis terus langsung bertahan, langsung jadi. Tapi banyak juga yang akhirnya harus berganti-ganti bidang atau mengalami kegagalan gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin sesuatu yang dalam tanda kutip wajar walaupun menyakitkan. Iya. kayak Ibu tadi kena kerusuhan, terus kena yang perusahaannya tutup, itu kan terus bagian dari orang lagi. Iya benar-benar itu tuh ini banget ya tapi itu yang membentuk kita sekarang ini ya Bu ya. Iya betul. Terus juga Atomi itu paling enaknya ya saya nggak mungkin ditipu di sini. Kenapa? Karena kan kita tidak ada hubungan dengan barang, betul nggak? Setiap orang ngeklik belanja
kemudian PV-nya itu masuk ke grup PV kita. Nah, itu aman sekali bagi siapapun, terutama bagi karyawan ya. Jadi produk itu tinggal ngeklik kantor kirim, kita taunya ada PV. Nah, itu lebih lebih aman sekali daripada dari perusahaan-perusahaan yang dulu yang ada ya. Sekarang ini seperti Atomi itu lebih advance ya, lebih maju. Jadi yang beginian itu sudah tercover gitu. Jadi kita nggak usah takut. Jadi semua orang itu ya belanja masing-masing gitu. Tidak ada terlibat duit, tidak ada terlibat barang. Jadi sangat aman sekali kalau saya bilang di Atomi ini. Iya. Seperti itu. Nah, nggak terasa ya Bu, kita ngobrolnya udah cukup lama juga. Ini terakhir nih Bu. Apa berarti boleh dirangkum lagi deh untuk kiat-kiatnya untuk yang baru mau memulai bisnis dengan mungkin modal terbatas gitu kan ya. Zaman seperti ini mungkin kan nggak semua orang punya modal besar untuk membangun sebuah bisnis ya. Yeah. Itu gimana Bu berarti? Jadi sebenarnya itu, kita itu yang pertama yang seperti saya katakan tadi, kalau kita mau beli perusahaan, kita harus lihat produk. Ya. Tapi begitu lihat produk, terutama yang namanya usaha itu pasti ada invest. Ya, betul nggak? Tapi invest itu tanda kutip. Ya, invest apa saja. Waktu juga invest loh. Betul nggak? Bukan hanya uang, waktu juga invest. Nah, kadang-kadang ada kesalahannya. Orang tidak mau invest uang, tapi juga tidak mau invest waktu. Nah, itu problemnya. Gitu. Apalagi jadi, kalau nganggapnya masih ini ya Bu ya, menganggapnya masih sampingan tuh kadang waktunya tuh nggak ini ya, kayak kita kurang mengususkan waktu untuk kerjaan itu gitu ya. Betul. Nah, itulah masalahnya di situ. Jadi yang pertama kita harus tahu produk, company-nya, sistemnya udah oke. Jadi udah ada nih platformnya nih. Nah, yang kedua itu kita harus invest gitu loh. Invest dalam tanda kutip bukan hanya uang loh, bukan gitu loh. Invest itu waktu yang paling penting. Kadang-kadang kita pikir ya udah saya mau jalanin nih, tapi ya jalanin gitu loh. Ya nggak diusahain gitu loh. Waktunya itu kalau umpamanya Laras mau kerja berapa lama? Umpamanya sehari itu 4 jam deh Bu. Ya udah 4 jam. Invest waktu 4 jam gitu loh. Terus saya udah bilang 2 jam. Oke, invest waktu 2 jam. 1 jam, oke, 1 jam gitu loh. Ya, tapi benar-benar 1 jam itu dikerjain gitu loh. Tidak ngerjain yang lain. Benar-benar Atomi ngeprospek, follow up orang, lihat produknya yang bagus mana, kegunaan produk apa, bisa nggak ke cover 1 jam seperti itu. Nah, itu benar-benar mesti dikerjain. Tapi kalau invest waktu pun kita nggak mau, nah itu problem. Nggak akan mungkin bisa. Jadi uang itu masalah kedua sebenarnya. Uang masalah kedua. Invest waktu itu paling penting. Soalnya kenapa? Saya itu invest waktu ya untuk mengetahui semua produk Atomi dan kemudian juga background Atomi, perusahaan Atomi itu butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Saya baru bisa yakin loh. Apakah kita mau stay terus di Atomi atau hanya sambil lalu saja atau makan produk saja jadi customer atau sebagai pelaku bisnisnya. Jadi saya butuh waktu 1 tahun untuk memastikan diri, meyakinkan diri, apakah kita akan terus dengan kapalnya Atomi gitu loh. Jadi kapalnya ini atau kalau kita turun di tengah jalan gitu loh, kan bisa aja. Oh, udah nggak mau deh, gua turun tengah jalan deh, gua coba produk aja, ya udah boleh kan. Jadi memang kita mesti invest waktu. Kalau kita nggak invest waktu, apapun yang terjadi itu tidak akan ada. Gitu. Jadi penting. Uang itu kedua, memang uang pegang peranan. Kita beli produk, coba produk juga butuh uang ya, betul nggak? Iya, tapi betul. itu menurut saya waktu lebih penting, gitu loh. Kalau kita nggak invest waktu kita, walaupun kita makan produk-produk terus aja, kita nggak siapin waktu untuk ngomong ke orang, kemudian juga kita nggak ngeprospek, tanya-tanya orang, oh ini produk, ada begini, bagus, maksudnya itu calling-calling orang, itu juga nggak akan ada. Gitu, seperti itu. Nih, Ibu aja ya 1 tahun untuk benar-benar yakin dengan produknya juga gitu kan. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin lagi jalanin bisnis, mungkin apalagi yang terutama yang di network marketing ini, kalau baru 1 tahun 2 tahun, ayo jangan patah semangat ya. Belum apa-apa, benar, belum apa-apa. Iya. Oke. Jadi ibaratnya itu kalau 3 tahun itu masih coba-coba. Jadi udah tahun ke-5 itu baru mantep. 3 tahun itu masih coba-coba. Betul. Jadi memang kita harus inilah ya, karena ini kan untuk masa depan kita.
Terutama kan kalau seperti kita karyawan, itu kita kan butuh ini ya kepastian gitu loh. Ya. Jadi lebih cepat kita mencari tahu mengenai yang kita lakukan, itu akan lebih cepat baik. Apakah yes atau no. Jadi tidak bisa abu-abu gitu loh. Abu-abu itu lebih bagus dilepaskan no. Jadi harus yes or no gitu loh. Yes jalanin, no ya nggak ada abu-abu gitu. Jadi soalnya karyawan itu punya banyak keterbatasan, keterbatasan waktu, keterbatasan uang, betul nggak? Iya. Ya kan, Iya, benar-benar. keterbatasan umur gitu loh. Seperti kalau saya gitu loh, sekarang udah umur 51. Masa saya mesti ngombok-ngombok cari yang lain lagi? Ya, betul nggak? Ya kan? Saya harus cari yang lebih stabil, yang bisa saya untuk nanti pensiun nanti ya. Untuk ya mungkin 60 atau 70 tahun kemudian saya udah nggak usah terlalu pusing dengan keuangan seperti itu. Nah, itulah yang saya lihat. Apalagi Atomi itu bisa diturunkan sampai 3 generasi. Nah, benar. sebenarnya itu faktor yang paling utama. Faktor yang paling utama kenapa saya ada di Atomi. Karena dia bisa diturunkan ke 3 generasi. Pikirkan, Laras. Zaman sekarang sama zaman anak kita nanti, mana lebih susah? Pasti ya, ke depannya akan lebih berat. Nah, gitu. Dulu saya juga udah berpikir, kalau saya tidak lebih cepat dengan waktu mencari sesuatu ini ya untuk anak-anak saya, kedepannya anak-anak saya itu yang di milenium ini akan susah, beli rumah susah, cari pekerjaan susah, segala macam susah. Jadi mereka itu rumah pun tidak bisa beli karena untuk kehidupan aja mereka juga udah lebih struggling daripada kita dulu. Nah, itulah kenapa saya selalu memikirkan gimana caranya itu bisa membantu anak-anak kita supaya mereka itu tidak se-struggling yang menurut pemikiran kita yang udah ribet ini gitu loh. Kita makin mikir tuh makin takut gitu. Nah, makanya kenapa waktu Atomi menawarkan bisa untuk 3 generasi, ya, organisasi kita itu tidak akan biur begitu kita meninggal ada apa-apa. Soalnya sekarang itu begitu zaman COVID ya, kita bisa lihat kapan jam aja kita bisa dipanggil Tuhan gitu loh. Betul nggak? Benar. Ya kan? Betul nggak? Nah, kalau ada jaminan bisa buat 3 generasi, kenapa tidak gitu loh. Yang saya perjuangkan ya, begitu organisasi yang udah besar ini, saya bisa kasih ke anak saya sebagai hadiah. Kenapa tidak gitu loh. Nah, itulah yang saya lihat. Makanya waktu itu kenapa saya langsung memikirkan, ya kayaknya saya mesti masuk ke kapal ini. Karena saya tidak mau apa yang sudah saya perjuangkan hilang gitu loh. Nah, itu bisa buat modal buat mereka. Mereka memang punya ini ya, maksudnya mereka memang saya bikin ID masing-masing ya, ada organisasinya. Tapi itu kan mereka tidak jalankan, mereka punya pekerjaan sendiri ya, betul nggak? Mereka punya ini yang passion sendiri, mereka passionnya bukan di sini, nggak seperti sama seperti saya gitu loh. Nah, saya pikir nanti kalau umpamanya mereka sudah ini ya, ada terbentur sesuatu dan kemudian juga sudah saatnya saya check out, nah itu bisa saya kasih ke mereka dan itu jadi ini ya passive income-nya mereka. Karena passive income di Atomi itu nyata loh, bener, nyata banget. Udah ngerasain kalau kita lihat ya, ya bener, saya udah rasain. Soalnya kenapa? Pada saat pandemi ya, dikala semua orang bisnisnya itu menurun, tapi di Atomi itu makin menggila bisnisnya, bener. Itu kita bisa bayangkan pada saat pandemik itu income kita bisa naik double. Bisa naik double. Income bisa naik double. Bingung nggak? Bingung kan? Kita juga bingung. Saya sampai nggak enak hati gitu loh. Benar, saya sampai nggak enak hati. Waduh, ini gimana? Kenapa income bisa double gitu loh? Karena kenapa? Karena semua orang di luar butuh. Ya, butuh suplemen, ya, butuh sesuatu seperti ya yang ini mereka anggap ini ya, mereka anggap itu kualitasnya terjamin ya, dia nggak usah perlu di luar yang bikin bingung segala macam, karena yang mereka hadapi udah lumayan memusingkan gitu loh. Kenapa enggak klik langsung beli gitu loh. Nah begitu gitu. Jadi kenapa setelah pandemi itu malah income kita itu jadi double gitu. Jadi benar-benar dari situ itu passive income-nya itu benar nyata. Makanya kenapa kalau orang tidak ini ya tidak melihat prospek Atomi, saya rasa sayang banget gitu loh. Sayang banget. Toh kalau kita kalau kita masih wait and see orang bilang ya, lihat dulu lah, tunggu. Ya kita bangun aja kita mau ngelirik luar juga nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa bandingkan lirikan di luar sama yang ini, mana yang lebih berkembang. Dia pasti akan berkembang sendiri. Karena sistemnya itu ada seperti itu.
Terima kasih banyak buat sharingnya ya Ibu ya. Kayaknya kita harus undur diri ya Bu ya, Iya, karena sudah kelamaan cukup ya. banyak. Kalau saya ngomong bisa lama. Wah lama banget, jago deh pokoknya kalau ini. Zoom 2 jam juga betah loh kalau Ibu sih. Iya, betul, betul. Aduh, ampun deh, saya kadang-kadang ampun. Harus berguru nih, harus berguru. Masih banyak juga yang apa namanya, yang harus kita bisa pelajari sebenarnya dari Ibu ya. Cuman kita akan kasih kesempatan lagi di waktu yang lain ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih semua untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di IG Live yang berikut-berikutnya dengan topik yang pastinya akan lebih menarik bersama saya dan juga Ibu Lihua. Oke, bye. Terima kasih Ibu. Bye. Makasih Lara sudah Ya, diundang. Terima sama-sama. kasih teman-teman yang join. Bertemu lagi nanti di next live berikutnya ya. Nanti saya akan kasih kiat-kiat yang lebih banyak lagi. Ya, jadi jangan khawatir kalau untuk karyawan. Ayo maju terus. Ya. Ya, semangat, semangat, semangat. Terima kasih Bu. Dadah. Dah.